Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 3 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Oke, ada honeymoon di sini. Nampaknya kalian berjarak ya, punya punya apa, jarak lah intinya ya. Kalian LDRan mungkin ya. Oh, nampaknya ini orang di masa lalu ya. Dia ingin kembali lagi sama kamu. Dia pengen balikan lagi ya. Ada rekonsiliasi di sini. Dia pengen rekonsiliasi lagi sama kamu. Let's your friends help you. Ya, nampaknya kamu butuh seorang teman untuk membantu kamu dalam mengambil keputusan ataupun membantu kamu mencari solusi dari keadaanmu sekarang ya dengan dia gitu. Intinya kamu butuh curhat dengan temanmu. Karena aku lihat di sini dia akan segera melakukan effort ke kamu karena dia masih punya gairah sama kamu, dia masih tertarik sama kamu ya. Jadi mungkin dia akan datang di waktu-waktu di waktu-waktu tak terduga bagimu ya. Ini yang dia rasakan terhadapmu hari ini. I feel you leave me behind. Ya, menurut dia kamu itu kayaknya udah pergi meninggalkan dia, ya, meninggalkan dia sendiri. It was my fault, but I blame you. Ya, dia tahu sebenarnya semua ini tuh salah dia, tapi justru malah dia uh, nyalahin kamu, gitu ya. Semua dilimpahkannya ke kamu. Just being near you is intoxicating. Jadi berada di dekat kamu itu bagi dia kayak kecanduan, kayak gitu ya. Dia tuh kayak terlena ya di dekat kamu. I feel you even though we apart ya. I feel you even though we apart ya. Dia masih merasakan kamu berada di sisi dia walaupun kita udah berpisah, kata dia. Dia masih selalu kepikiran kamu, masih selalu terbayang-bayang oleh kamu, masih mencintai kamu ya. I wish I could share my good news with you. Dia pengen berbagi cerita baik yang dia dapatkan selama ini ke kamu. Dia pengen banget berbagi kisah kehidupan dia selama ini, apalagi terutama yang berita-berita baik ya. Mungkin dia baru dapat pekerjaan baru, atau kenaikan pangkat, atau naik gaji, atau dia udah bisa beli rumah, seperti itu. Justice reverse, Death-nya juga reverse, kemudian Knight of Coin, ini terlalu banyak, ada Magician, Page of Coin, dan Wheel of Fortune. Nampaknya dia ketahuan sama kamu ya, bahwa dia selingkuh dari kamu, dia bermain hati di belakangmu ya. Disangkanya kamu itu nggak tahu kalau dia itu selingkuh gitu ya, tapi nyatanya tanpa dia sadar kamu tahu segalanya gitu ya. Terutama tentang perselingkuhan dia, dengan siapa aja dia berselingkuh, berapa banyak orang kayak gitu. Atau mungkin di sini justru malah dia yang mengungkapkan, dia yang membocorkan sendiri bahwa dia mengakui sendiri bahwa dia selingkuh.
ya. Dan di sini aku lihat dia merasa nggak adil gitu ya. Kalau misalkan kamu nyalahin dia, kalau misalkan dia selingkuh. Jadi di sini dia merasa tidak adil, padahal ya ini kan salah dia gitu ya. Dan aku lihat seharusnya dia mengharapkan suatu konsekuensi yang serius. Tapi eh, nyatanya dia nggak terima kalau misalkan dia mendapatkan konsekuensi yang berat gitu ya. Mendapatkan karma yang berat di sini. Dia nggak terima itu. Nah, eh aku melihat ya sebenarnya dia tahu itu salah gitu ya. Dia berselingkuh sama kamu. Tapi dia nggak mau kalau dia mengaku salah gitu. Makanya di sini ada it was my fault but I blame you. Dia tahu itu salah dia, tapi dia di sini justru malah menyalahkan kamu agar dia tidak merasa dipojokkan, agar dia tidak dipersalahkan gitu ya. Itu. Jadi justice itu mengkonfirmasi hidden truth-nya. It was my fault but I blame you. Jadi dia punya salah tapi justru malah menyalahkan kamu. Ya salahnya itu cukup besar. Perselingkuhan ya, karena perselingkuhan itu mm, nggak mungkin akan hanya sekali dua kali aja gitu ya, kalau udah apalagi kalau udah menjadi kebiasaan gitu kan. Jadi seharusnya dia yang sadar, tapi nyatanya di sini kemarin-kemarin tuh dia tidak sadar bahwa ini salah dia gitu ya. Dan aku lihat di sini ya kamu udah kenyang gitu ya dengan perbuatan dia yang nggak mau salah, egois kayak gini, gengsian, mengaku salah, apalagi gengsi untuk meminta maaf ya. Justru malah dia sering sekali menyalahkan kamu di sini. Dan aku melihat di sini ya, nampaknya orang ini tuh nggak rela ya, nggak rela dia kehilangan kamu ya. Nampaknya kalian ini udah berpisah dan dia mungkin kemarin sudah menjalani dengan selingkuhannya ya, sudah menjalani ya beberapa saat gitu ya dengan selingkuhannya. Tapi nyatanya semakin hari dia menjalin hubungan dengan selingkuhannya, ternyata hubungannya perasaan dia sama kamu itu malah makin muncul, muncul dan muncul lagi gitu ya. Bayang-bayang kamu selalu hadir di benaknya, hadir di bayang-bayang kehidupan dia gitu ya. Jadi ada sempat dia kayak udah bosan sama kamu, marah juga kan sama kamu. Jadi ada sempat dia eh, menghilangkan rasa gairah dia ke kamu, eh, mencoba untuk melupakan kamu di sini, tapi nyatanya semakin hari dia mencoba untuk masa bodoh sama kamu, cuek sama kamu, tapi ternyata hatinya nggak bisa dibohongin gitu ya. Semakin kuat pula perasaan dia terhadap kamu tumbuh dan tumbuh, berkembang dan berkembang ya. Jadi aku lihat di sini walaupun dia kemarin-kemarin itu cuek sama kamu, oke, mungkin untuk sesaat dia melupakan kamu, tapi lambat laun eh, hari demi hari setelah dia jalani dengan selingkuhannya, justru malah perasaan dia terhadap kamu itu semakin tumbuh besar dan besar gitu ya, semakin berkembang, semakin bergairah. Akhirnya dia di sini walaupun kalian berpisah tuh nggak rela kalau misalkan kamu itu dimiliki orang lain ya. Jadi dia nggak rela gitu ya, kamu bisa move on dari dia. Em, dan aku lihat di sini juga ya dia tetap memegang teguh perasaan dia terhadap kamu ya. Dia tetap mencintai kamu. Oh, cinta mati banget bahkan di sini karena ada that ya. Ada that reverse. Jadi walaupun kamu di sini udah move on, walaupun kamu di sini udah melupakan dia gitu ya, udah nggak peduli lagi dengan dia, dia nggak akan pernah menghilangkan perasaan dia terhadap kamu. Ya bahkan di sini aku lihat dia pengen menjalin hubungan lagi sama kamu, ya pengen mm, apa balikan lagi sama kamu gitu ya. Walaupun di sini kamu nampak udah
kayak nggak peduli sama dia, udah hilang rasa sama dia, dia akan mencoba untuk datang lagi ke kamu untuk menawarkan perasaan dia lagi, gitu. Aku lihat orang ini memang orang yang gila kerja ya. Dia tekun banget kalau kerja, dia teliti banget, rajin gitu ya, eee, kalau kerja tuh. Intinya orang gila kerja lah, fokus banget sama kerjaan, prioritas dia cuman kerja, kerja, dan kerja gitu ya. Eee, Mungkin dia seorang pria ya, kenapa? Karena dia di sini suka selingkuh. Aku tadi tuh habis denger ada kalimat seperti ini, "Kalau laki-laki punya uang, pasti dia akan mencari wanita," gitu ya. Tapi kalau wanita udah punya uang, wanita itu tidak butuh pria. Nah, jadi ceritanya nih kok sinkron gitu ya dengan dia ini. Dia ini sekarang gila kerja, banyak uang mungkin ya. Jadi makanya dia ini banyak wanita-wanitanya gitu. Oke, lanjut. Itu hanya intermezzo. Ya, jadi orang ini memang gila kerja, rajin banget, teliti banget, dan aku lihat di sini juga hmm, orangnya itu nggak suka ngambil resiko kalau dalam hubungan. Makanya gitu, kalau misalkan di sini kamu sama dia sering cekcok, sering bermasalah, sering berselisih, dia nggak akan mempertahankan kamu, dia akan cari yang lain. Nah, begitupun dengan pasangan dia yang lainnya, dia seterusnya akan seperti itu. Kalau menurut dia eh, hubungannya itu nggak lancar-lancar aja gitu, ya udah dia akan pergi dan mencari yang lain, dia akan pergi dan mencari yang lain seperti itu. Orangnya nggak bisa berjuang, ya orangnya nggak bisa mengambil resiko dalam hubungan gitu. Mungkin dia ini orang yang pernah punya trauma tentang hubungan di masa lalu, atau mungkin dia ini anak dari broken home ya, karena aku lihat kalau orang yang nggak bisa mempertahankan hubungan berarti orang yang eh, sudah punya apa ya, trauma gitu ya, sudah punya rasa sakit hati yang begitu dalam, pernah dikhianati, pernah dilukai, pernah dicampakkan seperti itu. Dan aku lihat di sini ya, ketika dia nanti datang lagi, hmm, aku lihat di sini dia akan mencoba untuk mengandalkan, maksudnya gini, dia akan mencoba untuk bisa diandalkan dan berbakti sama kamu. Intinya maksudnya berbakti itu bukan manggut-manggut gitu, no, tapi dia akan setia seperti itu. Dia akan mencoba untuk bisa diandalkan dan setia. Bahkan di sini dia akan mencoba untuk menjalin hubungan ini dengan solid lagi ya. Walaupun aku lihat orang ini memang nggak romantis-romantis banget ya, atau maksudnya dia tuh nggak bisa ngasih hal-hal yang romantis atau mengucapkan kata-kata romantis. Aku lihat orang ini nggak bisa ya. Bahkan di sini dia tuh mungkin sulit untuk mengucapkan perasaan dia, mengatakan perasaan dia ke kamu. Itu kayaknya sulit banget. Jadi kamu nggak bisa mengharapkan hal-hal romantis dari dia. Tapi aku lihat di sini dia akan melakukan tindakan ke kamu. Jadi kalau dia cinta, dia nggak bakalan bilang I love you sama kamu, tapi dia akan melakukan hal-hal yang kayak misalnya dia cinta sama kamu, ya sekedarnya aja gitu ya. Misal kamu chat akan langsung dia bales kayak gitu. Dia akan lebih menghargai kamu. Ya, cuman ya itu dia nggak bisa memberikan kamu eh, hal-hal yang romantis seperti itu. Jadi benar-benar orang yang kayaknya memang memang dari lahiriah gitu ya. Dia ini orangnya cuek, bodoh amat kayak gitu. Ya, emang orangnya nggak romantis. Oke, kemudian kan ada The Magician. I think dia akan datang lagi. Bahkan di sini aku lihat kalau kemarin dia itu belum ada komitmen dengan kamu, bahkan dia datang ini akan membawakan komitmen sama kamu. Karena aku lihat di sini dia akan lebih bucin dari sebelum-sebelumnya. Dia akan justru malah lebih lebih cinta lagi, karena ya itu tadi ada that reverse tadi ya. Semakin dia menolak perasaannya, semakin dia mencoba untuk melupakan kamu, di sini dia akan dibuat semakin suka, semakin nempel sama kamu, semakin bergairah, perasaannya itu akan semakin tumbuh ya. The Magician, jadi dia akan mempertaruhkan segalanya untuk kamu ya.
dia akan memanjakan kamu, memberikan kamu kasih sayang ya di sini. Bahkan itu tadi kalau misalkan kemarin dia belum memberikanmu suatu komitmen ya atau mungkin kalian belum belum pacaran, dia akan kasih kamu komitmen untuk pacaran. Kalau misalkan dia belum ngasih kamu komitmen untuk menikah ya, tapi kalian sudah pacaran, ya mungkin dia akan langsung melamar kamu untuk menikah seperti itu ya. The Magician intinya adalah dia akan memberikan kamu perasaan baru yang benar-benar fresh, beda dari yang kemarin. Dia nggak mau lagi mengulang-ulang masalah di masa lalu gitu ya. Benar-benar dia akan menawarkan kamu cinta baru ya dari dia gitu. Oke, kemudian ada Page of Coin. eh Berarti kalau Page of Coin nih gini, dia udah sadar gitu ya, dia udah sadar bahwa ya hubungan ini kok dia mencoba untuk pergi malah semakin rindu sama kamu, semakin besar cintanya sama kamu, semakin menginginkan kamu, semakin ingin membahagiakan kamu ya, ingin memiliki kamu di sini Page of Coin. Jadi oke, sekarang nih situasinya kita memang pisah kata dia ya. Pisah, kemudian memang kita nggak ada pertemuan, bahkan kita nggak ada komunikasi di sini. Tapi perasaan itu masih menginginkan kamu banget ya. Perasaannya sangat-sangat menginginkan kamu. Bahkan di sini aku lihat dia mencoba untuk eh, tidak ragu lagi dengan kamu karena aku lihat kemarin-kemarin ketika dia masih dengan selingkuhannya, dia masih ragu tentang perasaannya dan pada siapa hatinya akan berlabuh gitu ya. Dan aku lihat ketika Page of Coin ini datang ya, berarti dia akan menetapkan hatinya padamu, ingin memiliki kamu ya. Dan aku lihat juga di sini bahkan dia sampai ngebayangin masa depannya udah sama kamu gitu ya. Jadi dia tuh sering ngehayalin kamu eh, kalian ini sudah mungkin udah menikah gitu ya. Dia ngehayalin serumah dengan kamu atau ketika bangun tidur itu udah natap muka kamu kayak gitu ya. Eh, Kalian bisa berpegangan tangan, kalian udah bisa hidup bareng kayak gitu. Itu semua udah dia pikirin gitu ya, dia haluin gitu ya, dia dia bayangin. Dan itu sering sekali gitu ya. Makanya di sini I feel you even though we are we are apart ya, walaupun kita jauh tapi aku ngerasa kamu itu selalu ada di sisi aku, selalu dekat denganku kayak gitu ya. Jadi eh akhirnya dia sadar ya tentang namanya tentang hubungan tuh memang harus adanya kebahagiaan di dalamnya. Jadi eh seharusnya dia kemarin tuh nggak berlaku cuek sama kamu, nggak hanya cuma mikirin kerja kerja kerja, tapi juga harus mikirin kamu, orang yang pengen dia bahagiain gitu. Karena kalau mau menjalin suatu hubungan pasti harus ada tujuan. Tujuannya apa ya? Untuk membahagiakan satu sama lain. Bukan hanya seorang aja yang bahagia gitu ya. Dia melihat kayaknya kamu itu menghibur dia gitu ya. Kamu selalu membuat dia bahagia, tapi nyatanya kamu di sini justru tidak bahagia dengan dia. Karena yaitu tindakan dia cuek sama kamu, kerja terus, apalagi ini nyelingkuhin kamu, mengkhianati kamu nggak pernah bahagia di sini. Jadi dia sadar selama ini tindakan dia itu sama kamu keliru, tindakan dia itu jahat banget ya. Akhirnya ketika dia nanti datang, aku lihat di sini dia akan membuat hubungan kamu merasa bahagia, lega, ya seperti pulang ke rumah kayak gitu ya. Dia pengen ngebuat kamu itu kayak dia adalah rumah ternyaman, teraman ya, yang bisa melindungi dia, bisa memberikan kehangatan ya kepada kamu kayak gitu. Jadi di sini aku lihat ketika dia datang nanti dia akan merubahnya ya. Dan aku lihat juga dia di sini akan lebih menunjukkan gairah cintanya sama kamu ya, memperbaiki diri dia gitu ya. Saat ini dia juga memperbaiki diri dia dan nantinya ketika udah sama kamu uh, dia itu pada versi yang terbaik dan kalian akan bisa menjalin hubungan itu selaras kayak gitu ya dan bahkan di sini bisa berkembang sama-sama, bertumbuh sama-sama kayak gitu. Apalagi nih di Wheel of Fortune. Wheel of Fortune artinya adalah kartu takdir. Jadi
mau sejauh apapun kalian berniat untuk pergi satu sama lain, I think itu tidak akan disetujui oleh semesta. Kenapa? Karena Wheel of Fortune adalah kartu takdir. Ya, kalian memang sudah ditakdirkan untuk bertemu dan untuk bersama ya. Jadi kalau ada niatan salah satu atau memang kalian berdua menginginkan perpisahan, no, itu tidak akan diizinkan. Ya, kalian akan tetap dipersatukan kembali walaupun bagaimanapun situasinya. Hanya saja memang butuh proses ya. Wheel of Fortune bukan semata-mata ucuk-ucuk karena takdir kalian akan dipersatukan, no, tapi memang tetap akan berproses. Namanya wheel itu roda, fortune itu keberuntungan ya. Ya, dewi keberuntungan ya. Jadi wheel of fortune adalah roda keberuntungan. Jadi walaupun ini kartu takdir tetap akan apa namanya? Berputar rodanya ya. Jadi kalian akan pada posisi bersama jika kalian sudah bisa melewati takdir kalian, yaitu apa? Ya, berputar ini harus ke samping dulu, harus ke bawah dulu, nanti baru mulai naik lagi tahapnya. Nah, seperti itu ada prosesnya. Nah, nanti karena ini kartu takdir, kalian akan tetap bersama gitu ya, walaupun harus ada pasang surutnya dalam hubungan kalian, harus ada putus nyambungnya, harus ada pertengkarannya. Nah, itu juga sebagai suatu proses di mana kalian bisa memperkuat hubungan, bisa memperkuat eh, apa ya, perasaan, keinginan kalian untuk memiliki satu sama lain. Jadi, ketika nanti kalian udah dipersatukan, kalian tidak akan mudahnya berkata untuk berpisah gitu ya, karena kalian udah melewati banyak halangan rintangan, pasang surut hubungan kayak gitu ya, putus nyambungnya hubungan gitu. Jadi tidak akan mudah kalian berpisah ketika nanti kalian benar-benar sudah mantap menjalin suatu komitmen dalam suatu pernikahan kayak gitu sih ya. Oke, jadi mau kayak manapun masalah kalian, mau sebesar apapun masalah kalian, akan serumit apapun pertengkaran kalian di masalah kalian sekarang, I think kalian akan dipersatukan kembali. Ya, Wheel of Fortune tidak akan membiarkan kalian benar-benar pergi satu sama lain. Kayak gitu ya. Cuman kalau memang sekarang belum ada komunikasi atau dia belum datang ya karena memang ini lagi proses. Proses untuk pencarian jati diri, memperbaiki diri, mengevaluasi diri gitu ya. Dan mencari solusi dari permasalahan kalian seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan kalian masih mengharapkan orang ini ya silahkan ditunggu. Tapi kalau kalian tidak mengharapkan orang ini ya udah ya. Fokus aja pada diri kalian karena di sini ada takdir, kartu takdir ya, mau seperti apapun kalian, kalian akan dipersatukan kembali. Kalian akan dipertemukan kembali ya. Oke, aku rasa cukup ya. Cukup dari pembacaan ini. Yang penting sekarang tuh pikirkan aja diri kalian sendiri, bahagiakan diri kalian sendiri karena di sini yang lebih gelisah itu aku lihat perasaan dari dia ya, bukan dari kamu. Kamu kayaknya ya lebih memilih untuk tenang, merefleksikan diri aja gitu ya, membahagiakan diri aja. Jadi udah biarin aja sekarang dia gelisah ya, dia pusing, dia bingung, dia ragu, terserah, biarkan aja dulu. Yang penting sekarang kamu bahagia dengan dirimu sendiri ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.